Saya sendiri ada yang bisa dibantu. Em, Ini Miss, aku Mm-mm. cerita Mm-mm. soal apa namanya, ini pembantunya si nenek ya. Kenapa dengan pembantunya si nenek saya? Nah, dia kan kerja selama hampir 12 tahun nih. Mm-mm. Itu jadi deg-degan. Kenapa deg-degan nih? Iya, soalnya aku ngefans banget sama Miss Yuni. Aku Uh-uh. sering dengerin dan majikan aku pun suka gitu ngelihatnya juga. Oke. Gini Miss, dia kan kerja hampir 12 tahun. Nah, Mm-mm. terus kemarin tuh dia em, ketahuan kalau dia tuh minjem bank di mana-mana gitu. Terus? Nah, terus pihak banknya itu datang ini ke rumah neneknya gitu. Saya kerja Mm. di anaknya gitu. Mm-mm. Nah, terus otomatis majikan aku tahu dong dan ketakutan gitu. Soalnya kan mereka tuh nggak pernah urusan sama yang namanya pinjam-pinjaman gitu. Betul. Terus? Nah, terus si nenek ini, si majikan aku ini marah kan, marah sama cecenya gitu. Mm-mm. Kenapa sih kamu lakuin ini sama dengan em, apa namanya, buat orang tua yang sudah tua gitu, yang Mm-mm. udah kamu udah kerja lama sekali di sini, udah kami anggap sebagai keluarga gitu ya kan? Mm. Kok tega gitu? Nah, terus si cecenya ini cuman diem aja katanya. Terus surat-surat pada datang kan, Miss. Mm. Terus pihak apartemennya juga udah nelpon nih atau ngomong sama si majikan aku. Mereka Mm. takut gitu, soalnya kan mereka datang terus gitu loh. Mm. Nah, majikan aku em, karena takut terus dibayarin sama majikan aku itu apa Utangnya. pinjamannya. Mm-mm. Nah, terus ternyata si cecenya ini juga minjem ke nenek gitu. Aduh. Terus? Iya, dan totalnya udah 26.000. Ayo. Heeh, karena satu bulan katanya tuh minjemnya tuh 1.500 itu 3 kali 4 kali sampai tuh setiap bulannya gitu loh. Ayo. Sampai ngumpul 26.000 nih. Nah, Mm-mm. terus majikan aku oke, yang utang di luar itu majikan aku udah kelarin kan. Terus Mm-mm. dia yang ngomong majikan aku, terus kamu gimana ini mau ngembaliin uangnya si nenek gitu kan? Kamu nggak kasihan, dia tuh udah punya penyakit yang pelupa gitu loh. Kok kamu manfaatin gitu loh. Aduh. Terus? Terus katanya, ya udah, katanya si nenek si cecenya ini dengan sombongnya bilang, ya udah, aku mau pulang mau ngambil duit. Aduh. Oh. Terus majikan aku, lah kenapa kamu nggak suruh kirim aja ke sini buat apa bayarin utangnya gitu kan? Terus Mm-mm. nggak bisa, soalnya ini harus pakai nama aku, harus aku yang ngambil gitu kan. Terus katanya ternyata paspor sama itu dia nggak minjem di tempat satu doang, ternyata paspornya juga digadein Aduh. gitu. Terus dia bikin yang baru, sudah tuh udah dapet yang baru, Miss. Aduh. Terus Terus? kemarin hari Senin waktu libur kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal 1. Oh. Nah, tanggal 1 itu ya majikanku sebenarnya sudah break um, trust her. Like dia udah apa namanya, udah nggak percaya lagi sama si cecenya ini gitu kan. Mm-mm. Tapi dengan oke, majikanku masih ada sedikit kepercayaan. Ya udah, kamu pulang 3 hari, aku kasih 3 hari, pulang ke rumah, ambil duit, terus kamu balik lagi ke sini gitu. Nah, majikanku mencoba kas apa namanya masih punya sedikit kepercayaan gitu loh. Mm-mm. Tapi ternyata dia nggak balik lagi nih sampai sekarang dan nggak ada kabarnya. Ya itu udah biasa saya. Udah wajar kayak gitu. Penipuan kan memang seperti itu. Lah iya, majikan aku kayak kecewa banget, terus sedih gitu kan. Dia juga cerita sama aku sambil nangis gitu loh. Kok bisa sih orang Indonesia kayak gini? Padahal dia tuh punya agama gitu loh. Ya di situ aku juga ikut sedih gitu. Ah, Kasian lah, nenek kakek tuh udah baik sama dia. Katanya setiap libur juga dikasih apa namanya, dikasih uang buat makan gitu loh. karena gini Mbak, orang yang sudah kelilit utang, otaknya sudah nggak normal. Orang kalau Nah, sudah kelilit utang, otaknya nggak normal, apa yang dia pikirkan hanya bagaimana caranya mendapatkan uang walaupun dengan cara menipu. Bagaimana caranya tidak harus membayar utangnya itu dengan cara menipu.
Jadi kalau orang sudah Iya. punya utang, otaknya itu nggak akan fokus sama pekerjaan. Otaknya itu Mm-mm. bagaimana caranya membohongi orang lain, caranya membohongi orang lain, caranya menipu orang lain, Mm-mm. bagaimana. Jadi dia nggak akan fokus bagaimana melunasi utang. Tapi fokus pada bagaimana bisa gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan Iya. memaksa orang untuk percaya. Saya pernah ingatkan, Mm-mm. satu tetangga saya yang ikut saya di PT saya, di agen saya, dia cerita sama majikannya bahwa ibunya meninggal dunia. Padahal itu Mm-mm. tetangga saya. Pinjam Mm-mm. uang banyak sama majikan dan saya nggak tahu. Dan bilang, kalau saya mau pulang Indonesia jangan bilang sama Miss Yuni. Karena Miss Yuni itu arogan banget. Pasti deh nggak Mm-mm. bisa. Akhirnya diizinkan dia pulang. Nah giliran dia harus balik lagi ke Hong Kong, dia nggak balik. Tetap dong majikan cari saya. Saya dengar, Iya. oh ibunya meninggal dunia. Saya suruh orang kampung untuk datang ke rumahnya. Enggak, ibunya masih sehat. Itulah Astaga. cara untuk dia melakukan apapun. Tetangga saya sendiri. Tetangga saya sendiri. Ya Allah. Lewat jalannya setiap hari saya. Saya tidak Iya, minta dia Mas. terima kasih sama saya. Tapi kenapa dia meninggalkan beban itu dan saya dimaki-maki majikan hancur lebur. Sementara saya nggak tahu apa-apa. Padahal saya itu sudah dibilangin jangan ngomong sama Miss Yuni. Tapi kan tetap balik Mm-mm. lagi sama saya. Intinya adalah Iya. ya itulah cara orang-orang untuk menipu. Orang kalau sudah kebanyakan utang, otak nggak connect lagi. Intinya seperti itu. Otak sudah nggak bisa dipakai lagi. Bener Iya, nggak sih? benar, Miss. Heeh. Benar, benar, Dan benar. kamu sudah Iya. pernah curhat katanya nih di tempat lain. Kenapa masih curhat di tempatnya Miss Yuni nih? Iya, karena pengen ngasih tahu gitu kalau mungkin mbaknya juga ngedengerin YouTube-nya Miss Yuni sih. Aku sebenarnya nggak apa-apa gitu loh kalau dia nggak ngembalikin uang atau dia itu cuma ngasih kabar aku udah selamat nih, soalnya majikanku juga gimana mbak udah ini udah nyampe nih, gimana selamat kah gitu kan, juga masih punya ya masih punya rasa itu loh Miss, apa pengen tahu kabarnya gitu loh. Nggak usah Mbak, karena otaknya sudah blank. Iya bener Miss, tapi kasihan banget Miss, jadi aku ngeliat nenek kakeknya pun apa namanya udah tua gitu kan. Ya namanya kakek nenek pasti tua sayang. Kalau muda itu panggil Mbak sama Mas. Koko sama si Iya Uce. bener. Oh iya, aku sama Sweety bener-bener bener. Iya Miss, terus aku cerita sama majikan aku mau cerita nih sama Miss Yuni boleh nggak katanya. Terus mau gimana katanya. Ya udah ceritain aja biar kasih tahu sama teman-teman kalau mungkin jangan sampai lah kayak gini. Ya, Juga tinggal udah baik kitanya gitu percaya loh. sama dia apa enggak, Mbak? Nggak bisa. Karena otak dia sudah blank. Otak dia, Oh, otak oh, orang-orang bener. jahat itu udah blank, Mbak. Dia akan melakukan apapun dengan cara apapun. Nggak bisa kita menyadarkan orang-orang yang udah ngeblank otaknya. Iya bener-bener banget, Nggak bisa. bener-bener. Yang bisa saya sadarkan adalah kalian-kalian ini. Kalian-kalian Iya, ini yang otaknya nggak ngeblank, jangan percaya sama orang-orang ngeblank. Lah kamu sama iya. yang blank aja percaya. Sudah tahu dia nggak baik masih dipercaya. Itu otak kalian yang ngeblank. Iya Miss. Dia juga pakai nama aku buat minjem Miss, jadi aku sekarang yang ngembaliin Miss. Iya, karena itu, karena majikan satu nggak bisa membacklist mbaknya. Nggak bisa. Majikan nggak bisa Bener-bener. membacklist seorang TKW. Tapi Iya. majikan bisa merekomendasikan untuk cece-nya tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Itu bisa. Iya bener bener, kemarin majikan aku juga udah report kasih itu apa Barang message-nya ke bukti. buat apa, terus tapi Nah, nggak bisa kata polisi, nggak nggak bisa bisa. ini nuntut gitu. Jadi sekali lagi, Bener. seseorang punya utang piutang itu nggak bisa dituntut di imigrasi, nggak ada hubungannya. Laporkan polisi, mau Iya. diapain? Polisi ada Iya tahan bener. mengurus kayak gitu. Satu, imigrasi, majikan itu tidak bisa membacklist seorang pembantu. Agent tidak bisa membacklist seorang TKW. Yang bisa membacklist itu 100% imigrasi. Tapi Iya bener. majikan bisa memberikan rekomendasi ke imigrasi menyatakan bahwa Mbak ini, seperti itu, merepotkan keluarga dengan bukti-bukti yang ada dan akhirnya emfunying, tidak mengharapkan dia kembali lagi dengan track Iya. record yang jelek. Nah, itu kemungkinan besar imigrasi juga tidak percaya majikan 100%. Maka majikan akan imigrasi akan melemparkan pertanyaan sama mbaknya,
Dan itu apa ditanyakan apakah benar ini, seperti itu, seperti ini. Jadi seperti itu. Iya benar. Jadi nggak ada ceritanya imigrasi itu tiba-tiba nge-blacklist kecuali kalian melakukan kriminal. Itu nggak usah dijelaskan. Mm, Kalian nyolong PT mm, kotos-kotos itu sudah nggak bisa dijelaskan lagi. Itu seperti itu iya, ya pemahamannya ya teman-teman ya. iya, Oke, iya, siap. Miss. Ada yang lain lagi? Iya, enggak, Miss. Makasih banyak ya, Miss ya. Oke, I love you. Oke, welcome home. I love you too. Seperti itu ya teman-teman ya penjelasan saya ya. Karena saya baru tahu nih kalau habis curhat di sini curhat ke sana karena Miss Yuni beberapa hari ini tidak fokus ya untuk tentang curhatan-curhatan itu. Jadi ya nggak apa-apa dia curhat kemana